ditimpakan di mana-mana. Mana Khawarij dan Mu'tazilah yang tersebar di kalangan umat ini. Osama bin Laden established Al-Qaeda, an organization that declared the holy war against the U.S. On the morning of September 11th, 2001, all four groups of terrorists successfully took control of 4 airplanes shortly after takeoff. Now what happened next? 2 Boeing 767s crashed through the World Trade Center Twin Towers in New York City. 5 years before the attacks, Al-Qaeda already had a clear vision of how the events would unfold on 9/11. They wanted to demolish U.S. power and economic prosperity symbols. Millions of people remember what they did and where they were on September 11th, 2001. Dead or alive. Dead or alive. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. We are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. نحن ضد الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره. Ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah babi. Oke, untuk gambar kedua. Tahu apa enggak? Ini apa? Benar sekali, anjing. Ini anjing. Ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah babi. Oke, untuk gambar kedua. Tahu apa enggak? Ini apa? Benar sekali, anjing. So without any further ado, stop seum-seum, cause shit's about to go down. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Dia Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat atau menakjubkan. Said Musa, throw ye first. So when they threw, they bewitched the eyes of the people and struck terror into them, for they shone a great feat of magic. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah,
niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Against them, make ready your strength to the utmost of your power, including steeds of war, to strike terror into the hearts of the enemies of Allah and your enemies, and other besides, whom ye may not know, but whom Allah doth know. Whatever ye shall spend in the cause of Allah shall be repaid unto you, and ye shall not be treated unjustly. Sadaqallahul azim. Kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya, saya telah membacakan Quran Surat Al-Anfal ayat 60, di mana ini adalah perintah Allah yang mengandung kata teror, atau bahasa Arabnya turhibuna, menakut-nakuti. Siapa yang ditakut-takuti? Musuh Allah tentunya. Nah, ayat ini seringkali dipakai oleh pelaku terorisme sebagai dalil menjalankan aksinya. Padahal jika kita maknai, artinya bahwa persiapkanlah ini mengandung makna defensif, sesuatu hal yang pertahanan, bukan untuk menyerang musuh. Walaupun pada akhirnya itu untuk menyerang, tetapi dia itu harus ada sesuatu yang hendak menyerang lebih dahulu gitu. Ada tujuannya, intinya ada tujuan yang mau diserang, yaitu jelas orang-orang yang ingin menyerang kita terlebih dahulu gitu. Makanya kita mempersiapkan kemampuan kita sebagai seorang muslim atau orang-orang yang beriman di jalan Allah gitu. Selanjutnya, sebaliknya nih, ada Quran Surat Al-A'raf ayat 116 juga yang sudah saya bacakan, mengisahkan tindakan terorisme yang dilakukan oleh pengikut Fir'aun terhadap Nabi Musa, orang-orang yang beriman. Nah, ini justru teroris dari orang-orang yang jahat kepada orang-orang yang beriman, menakut-nakuti. Nah, jadi apa sih sebenarnya maksud dari terorisme itu? Jadi terorisme itu adalah tindakan kekerasan, dari katanya aja bahasa Latinnya terror atau mengerikan gitu. Hal-hal yang mengerikan sehingga orang itu takut. Kenapa? Karena berbahaya, membahayakan. Dan hal ini tidak bisa dilakukan secara serampangan. Apalagi menganggap terorisme ini sebagai suatu bentuk jihad. Itu adalah suatu hal yang menyimpang, sama seperti halnya dua istilah lain yang membuat kata jihad ini menjadi menyimpang, yakni radikalisme dan fundamentalisme. Radikalisme itu berasal dari kata radix atau akar. Jadi radikalisme ini adalah suatu perbuatan atau pemikiran yang hendak mengubah suatu sistem secara mendasar, mengakar gitu, melakukan perubahan yang mendasar. Dengan cara apa? Bisa reformasi. Reformasi itu halus, ya, ini perbaikan. Seperti di topeng ini kan, topengnya itu baik, padahal menginginkan perubahan-perubahan yang radikal gitu, di balik topeng tersebut. Ada juga dengan cara yang ekstrim, radikalisme dengan cara yang ekstrim. Jadinya apa? Ya, jadinya konflik. Ada konflik di situ, pertentangan untuk mengubah dasar-dasar itu. Apa yang sudah menjadi sistem diubah dasar-dasarnya, kan pasti ada konflik. Yang ketiga itu ada fundamentalisme. Nah, ini jelas berbeda dari radikalisme dan terorisme. Karena fundamentalisme ini pada dasarnya ya fundament dari kata fondasi itu.
ingin kembali ke dasar-dasar, bukan mengubah dasar-dasar, tapi ingin kembali ke dasar-dasar daripada pemikiran. Kalau misalnya konteksnya agama, berarti dia ingin mengkontekstualisasikan Al-Quran secara tekstual gitu. Nah, fundamentalisme ini sejarahnya itu dari Kristenan yang membenturkan modernisasi dengan dogma-dogma ajarannya gitu. Sedangkan sementara itu fundamentalisme disebut juga dengan konservatif. Fundamentalisme disebut juga dengan konservatif. Kenapa? Karena mempertahankan ideologi-ideologi dasarnya. Dengan mempertahankan ideologi-ideologi yang mereka pikir sebagai dasar-dasar itu, bisa membentuk polarisasi di masyarakat. Nah, ini dampaknya itu politik identitas dari fundamentalisme itu. Tetapi dia tidak menginginkan perubahan yang mendasar. Artinya dia tidak ingin mengubah sistem. Tetapi dia hanya memperjuangkan apa yang menjadi dasar-dasar pemikiran dari agamanya itu sendiri. Beda dengan radikalisme, dia memperjuangkan kepentingan dan pemahamannya dengan mengubah pemahaman yang udah ada, yang sudah ada terbentuk, diubah sama radikalisme itu. Nah, kalau terorisme, ini dia udah punya dasar-dasarnya, dia pengen melakukan perubahan, tapi dengan cara-cara yang ini tadi, mengerikan. Contohnya ISIS. Contoh konkretnya ISIS. Kalau radikalisme berarti misalnya komunis. Komunisme itu ingin mengubah sesuatu sistem yang ada dasar negaranya yang tadinya Pancasila ingin diubah, itu komunisme. Nah, sedangkan fundamentalisme itu mungkin ya praktik-praktik dasar aja, politik identitas gitu. Misalnya FPI atau kelompok-kelompok Islam yang memegang teguh dasar-dasar ajaran agamanya, yang intinya itu ingin memurnikan ajaran agama aja, tetapi dia membenturkan dengan pihak-pihak lain gitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Berikan tanggapan kalian, like, comment, and subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya.